Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya, nama gue Ical. Hari ini temanya keluarga, kebetulan nyokap gue dokter, bapak gue Kamen Rider. Tapi beneran, nyokap gue tuh beneran dokter. Dia dokter gigi. Walaupun begitu, gue kalau sakit gigi gue gak pernah berobat sama nyokap gue. Karena apa? Cerewet. Gak suka gue. Ini waktu itu pernah berobat kan? Tuh kan, ibu bilang apa? Jangan kebanyakan makan rambut nenek. Tuh lihat nenek, botak kan? 3, 2, 1, close the door. Gue sama nyokap gue tuh jauh. Gue di Jakarta, nyokap gue di Cianjur. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget, karena Jakarta Cianjur tuh cuma 3 jam. Kadang kalau ditanya orang juga, ya mereka membela show. Wow, nah begitu ya. Itu ketika ditanya orang kaget tuh kan. Ditanya orang, mau di kemana mas? Ke Cianjur. Oh deket tuh, cuma 3 jam. Jakarta Selatan kan? Ciganjur, beda. Ciganjur itu, beda itu. Tuh gitu tuh. Nah habis itu, gue tuh karena namanya juga merantau ya. Gue tuh namanya merantau tuh. Gue tuh namanya merantau, gue tuh selalu ada rasa tuh khawatir sama ini, orang tua gitu kan. Karena, aduh kenapa ngeblank ya? Ya, terima kasih. Aduh, ini memalukan sekali ya. Kita balik lagi ya, karena tadi dari Cianjur nih ya. Kita balik lagi ke Jakarta ya. Walaupun begitu, gue tuh kalau karena gue merantau, gue tuh pengen banget nyokap gue tuh nggak kepikiran sama gue gitu. Karena nyokap tuh pengen anaknya tuh selalu baik-baik aja gitu. Kayak kalau nelpon juga gitu pasti kan. Gimana keadaan kamu nak? Baik. Gimana jaga kesehatan ya nak ya? Baik bu. Kamu kalau kantor naik apa? Naik baik. Baik. Oh naik baik. Ya. Asoy kamu emang anak terbaik gitu. Aduh nyokap ya. Bisa tuh tektokan sama Andre sama ini. Wow ya. Tapi namanya merantau gitu kan ya. Gue tuh selalu deket sama nyokap gue karena dia tuh selalu ngasih pesan-pesan ke gue kayak hari ini tuh dia kasih pesan kayak nak kamu kalau hari ini ya yang lancar-lancar aja semoga baik-baik aja. Ternyata tidak ya teman-teman ya. Sampai nyokap gue nanya gitu kepalanya Bonar bener lonjong nggak? Ternyata tidak karena yang ada boah hari ini. Gue Faisal, terima kasih. Langsung saja dari Stand Up Indo Jaksel, ini dia Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya keluarga teman-teman. 4 minggu saya berturut-turut selalu tampil di Moji. Dan saya selalu bahas tentang keluarga. Saya udah bahas tentang bapak saya stroke, ibu saya tukang sayur, adik saya atlet voli sama atlet futsal. Sekarang saya mau bahas apa? Masa bahas Moji? Moji mah keluarganya Indosiar bukan keluarga saya. Satu-satunya di keluarga saya yang belum dibahas ya tinggal saya. Makanya temanya WMA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny. Saya tuh cinta banget sama keluarga. Gimana gak cinta coba? Soalnya kan bapak saya stroke, ibu saya tukang sayur, adik saya atlet voli sama atlet futsal. Callbacknya gak kena. Kedekatan lagi itu. Minggu lalu aja nih, saya dikasih tema olahraga. Saya tuh bahasnya keluarga saya olahraga banget. Sekarang tema keluarga saya mau bahas apa? Masa keluarga saya keluarga banget? Kan gak banget ya. Padahal saya udah berharap dapat tema lain gitu. Nih, saya tuh kalau kasih tema lain udah siap materinya. Apa? Kuliner? Ada. Ngomongin kuliner. Makanan favorit saya dan keluarga saya. Itu tuh liwat teman-teman. Karena keluarga saya adalah keluarga Sunda yang memegang erat sopan santun. Permisi numpang wajik. Pasti di kepala kalian permisi numpang liwat kan? Enggak, jokes Denny bukan kayak gitu. Saya nggak mau habis pancelan, saya nggak mau.
Tema apa lagi? Horor. Nih, saya tuh dulu waktu kecil pernah lihat di rumah ada hantu. Ih, serem banget gitu. Akhirnya cuma ibu saya yang bisa nenangin. Soalnya bapak saya nggak bisa. Bapak saya soalnya lagi tidur. Pikiran kalian karena stroke kan? Enggak. Nah, karena stroke sekarang tuh saya menjadi tulang punggung keluarga gitu. Karena keluarga saya tuh dulu susah gitu. Bapak saya yang stroke maksudnya. Saya menjadi tulang punggung keluarga. Karena dulu keluarga saya tuh susah gitu. Bukti susahnya adalah, pastikan kalian pernah ya, sampo habis, botolnya kayak isi air dikocok-kocok dipakai lagi. Nah keluarga saya nggak pernah. Saya keluarga saya pakainya sampo saset. Itu pun kalau habis saya sobek, saya gosok-gosok lagi ke kepala. Berbusa nggak mereka orang canggung ya kan? Keramas juga pak. Iya deh. Saya mandi di WC umum itu. Terus bukti saya usaha lainnya adalah saya tuh jarang banget ke restoran sama keluarga. Sekalinya ke restoran pasti disuruh pesen yang paling murah. Semenjak saya kerja dan punya uang, saya ajak keluarga saya ke restoran. Saya suruh pesen yang paling mahal. Mah, pesen yang paling mahal. Mama saya dengar lantang. Pelayan, Lamongan 1. Yang soto, yang daerah. Terima kasih saya Denny. Dede. Ical silakan. Ical Dede. Siapakah yang akan lolos di interview kali ini? Iya. Langsung aja ya untuk Denny dan Ical dikomentari oleh Bapak Ajis doa Ibu silakan. Ya, dalam sebuah penulisan stand up yang saya tahu dan mungkin teman-teman juga tahu ya, penonton itu bisa tertawa atau tidak, ada 3 variabelnya. Yang pertama itu premisnya relate apa enggak, setupnya bertele-tele atau enggak, sama punchline-nya mengejutkan atau enggak, gitu ya Yud ya? Gitu ya? Yuda yang nulis itu. Keren Bang Yuda. Beberapa kali gua ngobrol sama Yuda juga sebagai guru gua, ada hal-hal yang memang harus dipahami dulu. Maksudnya ini orang relate gak ya? Karena kalau nggak relate akan sulit. Caranya kalau orang nggak relate misalkan tentang bawa keluarga sendiri ya, mesti dipretelin dulu, dijelasin dulu gitu. Nah kalau tadi kan Ical cuman ngomong untuk tergigi, malah kita nungguin hal-hal lain sebenarnya. Tapi ya karena satu dan lain hal ngeblank tadi, memang kemarin juga Jakut di sini ngeblank, ada yang ngeblank. Iya. Kemarin Hana, pindahin ke sana semua, biar aman, nggak apa-apa tuh. Kemarin Hana berapa menit ngeblanknya 2 ya? Iya lama dia. Kita isi dengan ngobrol-ngobrol kemarin tuh pas lagi. Kita isi. Dengan chit chat. Karena waktu itu terus jalan gitu. Iya. Ini nanya agak personal Cal ya. Materinya itu ditulis bener-bener. Ditulis. Pak Jadi lu tadi ngeblanknya karena ada yang keserimpet di kata ya. Tiba-tiba lidahnya keluh. Karena lu ngafal ya. Ngafal per keseluruhan ya. iya. Bukan poin ya. Bukan poin. Ya mungkin ntar nextnya karena ini udah kebukti belibet gitu Betul. ya, atau apa istilahnya ngeblank. Iya. Berarti nextnya jangan per kalimat, mungkin poin-poinnya aja. Jadi kalau mengganti kata atau keselip masih bisa jalan. Betul. Kalau kemarin Hana itu agak unik. Hana itu ternyata nggak pernah nulis tapi lewat VN. Ya. Jadi dia ngomong di handphone dikirim ke nomornya sendiri. Tapi lebih unik Harry katanya materinya dibayangin Pak Jis kalau gitu-gitu. Oke gitu. Dibayangin. Materi dibayangin. Asik. Tuh lagi bayangin. Ya itu ya Cal ya, yang harus diingat lagi. Nah Denny, beda dengan Denny adalah Denny mengaminkan itu. Jadi tadi ada sempat ngeblank juga ya kayaknya Den ya? Belibet lupa ya? Kaget aja pas gak kena gitu ya. Oh jadinya. iya akhirnya mengacaukan pikiran kan. Cuman mengamini dengan cara ngasih bom slide. Kalau kata Isman bom slide itu aman-amannya boleh-boleh aja. Asal tidak menjadi cara curang untuk menghasilkan tawa ya. Pada akhirnya kan lu pakai itu malah di bom slide timbul tawa. Mungkin itu Cal. Atau enggak ntar mungkin lu next semuanya bom slide disiapin. Nyiapin bom slide. Kalau buat penampil pertama sih ini masih oke lah, tinggal nunggu penampil. Mas Heri nggak tampil kan, cuma di situ aja. Tampil. Masa iseng duduk situ. Lucu ya imut ya. Kok lucu, coba ya kalau kita lihat di sebelah Andre ya, kayak ilusi optik tuh gak?
Padahal kalau mereka berdiri ke sini tingginya sama. Iya. Pas duduk jadi kecil Ilusi banget. optik. Kecil banget loh sebelah Andre. Ya itu aja dari saya buat Ical dan Denny. Terima kasih, Terima Bang kasih, Bang Aziz. Oke, komentar selanjutnya oleh Mas Den Gilbas, dipersilakan. Terima kasih Bo. Apa yang bikin kelibetnya? Kalau blanknya? Kalau tadi kalau kami nonton kan pas merantau tuh. Merantau. Oh, merantau. Tiba-tiba itu ada Apa? beberapa kata yang lepas gitu. Jadi kayak Kata setelahnya atau iya, kayak dalam satu set itu ada yang kayaknya bukan di sini dah gitu. yang pas ngomong merantau itu? Iya. Harusnya Ya, apa? Yang habis nenek-nenek itu. Ya. Nah itu harusnya, kan itu Ciganjur tuh. Habis Ciganjur itu harusnya ada satu set lagi. Sebelum Bang Gilbas. sebelum yang merantau. Betul. Oh, karena yang saya ingat merantau. Merantau. Ya. Merantau. Soalnya sebelum merantau Iya. dia pamit dulu. Oh, itu harusnya. Iya, harus ada pamitnya dulu. Iya, karena nggak pamit kayaknya ya. Biar Dan harusnya merantaunya bukan sukses. Ciganjur, Bang. Tapi Ciganjar. Iya. Asik. asoy. Daerah mana tuh Bo? Ciganjar? Ayo lo. Ayo, Bo, harus bener ini secara Daerah geografis. mana Bo? Ciganjar. Kamu tahu? Tawa dia. Ada Pak Jis. Di mana? Sebelah Sebelah. Tasikmalaya. Tasikmalaya ada kepanjangannya tahu. Apa tuh? Ayo Pak. Tasikmalaya. Kita udah asik jadian aja lah ya. Iya. Kita Mantap. udah asik. Maknya jadian mana? aja. Maknya mana? mana tapi? Maknya mana? Kita udah Maknya asik. mana? Maknya Maknya lewat mana? tadi. Kita udah asik jadian aja mau lah ya. Udah. Oh. Jadian aja. Mau gak ya? Runya mana runya? Gak ada. Emang gak ada. Nggak ada Pak. Semeru itu mah. Beda. Lanjut merantau. Oh iya. Oh iya merantau. Iko Uwais tuh filmnya ya, merantau Iya ya. merantau. Oh dia tadi merantau 3 promo ya? Kan udah Merantau lama 3. filmnya. Iya makanya mau yang ketiga belum. Oh yang ketiga belum ya. Baru kedua. Ya. Padahal di awal ya kalau menurut saya udah santai banget tadi kayaknya tuh. Kayak udah enak gitu bawaannya. Ternyata di titik itu terus bingung lu. Kayak belibet dulu ya. Belibet dulu. Iya, betul. Terus udah bisa diatasin lah, diaminin belibetnya ya, terus diulang. Terus malah jadi hilang bener-bener. Sayang aja jadinya karena di awal udah santai tapi karena merantau tadi dan dokter gigi. Karena ngomongin ibunya bawel sih. Iya, kuala. Didoain sama ibunya. Doraka itu. Iya. Denny. Ya Bang Ilbas. Ya Denny juga agak goyang dikit karena nggak kena tadi. Maksudnya itu di callback langsung ya? Iya, Iya emang udah rencana kayak gitu ya? ya ada rencana itu. Iya di awal. Cuma yang kedua juga ngomongnya agak ngomong bapak stroke ininya kan mungkin pengen cepet tapi jadi Ya takut gak keburu tadi udah 2.50-an yang mana? yang bagian Akhir? setelah- Iya. Oh iya. Karena memang kan gaya ngomongnya emang cepet ya dari yang sebelumnya juga agak cepet. Cuma tadi kayak ada groginya kali ya atau apa sih? Cepetnya tuh agak Oh, kalau yang akhir Hah? ngejar waktu sih. Ngejar waktu. Tadi. Kalau yang sebelumnya yang Yang itu karena gak kena kaget gitu. gimana kagetnya? Oh iya. Waladalah. Waladalah. Oke. Berasa sih saya juga ngerasa itu kagetnya tadi di situ. Saya berasa tadi kagetnya Denny itu gitu. Karena bapaknya stroke kan. Ada di kasihan. tayangan gue itu. Anaknya atlet, anaknya adiknya atlet. Kok cerdas? Kan yang kaget dia. Enggak mancingnya kok cerdas. Kenapa sih? Itu keluarganya loh. Tadi lagi ngomongin keluarga Jis. Enggak, peduli banget mancing loh, sama mancing. keluarganya. Tiba-tiba mancing kaget. Keren. Iya tadi ada ngomongnya ada yang beberapa kayak pengen cepet bapak stroke ini volley gitu jadi ada yang beberapa nggak jelas. Sayang sih karena sebelumnya kan penampilannya cukup konsisten lah Denny di sini. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Gilbas. Selanjutnya My Prince. Gue dikit aja ya. Nah. Kedikitan. Kedikitan. Dikit banget Mas. Tetap kalimat dong. Asai. Dari Denny dulu kali ya mungkin ya. Iya, mungkin sedikit koreksinya aja. Dari pace ngomongnya emang agak kecepetan. Jadi beberapa kali tuh mungkin off dari kata-katanya gitu. Penonton kurang bisa, gue sih pribadi kurang bisa nangkep kalimat secara utuh. Dan tadi beberapa momen ketika punchline terus penonton masih ketawa, lu masih hajar lagi tuh. Ya mungkin tadi masalah durasi kali ya, tapi itu bisa jadi catatan, maksudnya kayak bisa dikendalikan lah. Kalau misalnya penonton masih ketawa ya dinikmatin aja ketawanya dulu, baru lanjut ke materi selanjutnya. Nah buat Ical, lu kan
kita kan kenal udah lama ya, dari 2012 mungkin ya atau apa. Dan gue ngerasa ini juga bukan momentum pertama kali lu ngeblank kan. Jadi dari beberapa kali yang gue ngeliat lu juga sering ngeblank. Dan kayaknya itu harus ada salah satu apa ya, treatment sendiri gimana caranya mengatasi hal itu gitu. Apakah memang ini kebiasaan atau apa? Ini bukan pertama kali kan ngeblank kan? Iya. Ya kan? Dan yang paling susah ketika ngeblank adalah penerimaan setelah hari ini gitu. Apakah lu bisa bangkit nantinya, memaafkan diri sendiri atau apa, atau move on terus, karena gue yakin setelah hari ini orang-orang akan lupa, tapi lu akan mengingat ini seumur hidup lu gitu. Jadi mungkin hari ini bisa jadi pelajaran ke depannya untuk lebih bisa memperbaiki diri gitu aja sih. Oke. Terima kasih.